Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Misari. Nah, hari ini kita akan lanjut ke topik kita yang kedua. Judulnya Just Do It, and we are going to focus on vocabulary. And today's vocabulary, as you can guess, is all about sport. Jadi seperti yang bisa kalian tebak, karena background PPT saya, jadi semua hari ini vocabulary kita itu temanya tentang olahraga. Jadi apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Let's check it out. Ya, jadi yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah compound nouns, kemudian juga ada collocations, dan yang terakhir ada words related to sport, and the last we have assignment. Jadi semua yang akan kita pelajari hari ini pasti berhubungan dengan olahraga. Ya, tolong ditonton videonya sampai habis karena video ini akan sangat membantu kalian menjawab eh, soal latihan yang ada di buku fokus. Oke. Nah, yang pertama kita ada compound nouns. What is actually a compound noun? Ya, compound noun is a noun that is made with two or more words. In bahasa, we called it as kata benda majemuk. Jadi compound noun itu adalah kata benda yang terdiri dari dua atau lebih kata. Dalam bahasa Indonesia, kita biasa menyebutnya dengan kata benda majemuk. Nah, saya rasa sudah belajar ya dalam bahasa Indonesia kata benda majemuk. Jadi sekarang yang akan kita pelajari dalam bahasa Inggris. Contohnya yang pertama ada football. Yang kita tahu football itu terdiri dari kata foot dan ball. Nah, apa aja sih compound nouns yang lain dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan olahraga? Oke. Nah, jadi hari ini sekarang kita akan belajar tentang compound nouns. Tapi especially kali ini kita akan belajar tentang sports and their places. Nah, olahraga dan tempatnya. Maksudnya apa? Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu eh, olahraga dan nama tempatnya itu suka beda-beda. Kalau dalam bahasa Indonesia kan misal lapangan bola voli, lapangan sepak bola, semuanya kita bilang lapangan ya kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris beda olahraga, beda nama tempatnya. Yuk kita cek satu-satu. Ya, yang pertama we have football pitch, yaitu lapangan sepak bola. Berikutnya we have golf course, lapangan golf. Nah, berikutnya kita punya ski resort. Mungkin di Indonesia kita nggak nemukan ya ski resort, tapi yang pasti kalau tempat untuk bermain ski itu disebut ski resort. At least kalian tahulah namanya, walaupun kita tidak ada di Indonesia ya, kita tidak punya. Berikutnya ada boxing ring. Nah, tempat untuk melakukan tinju, olahraga tinju. Nah, yang terakhir ada ice rink. Ini kalau kita mau main ice skating ya. Nah, jadi perhatikan perbedaan antara boxing ring dan ice rink. Kalau boxing itu RING, tempatnya itu pakai ring RING, tapi kalau ice skating itu tempatnya disebut dengan ice rink, pakai RINK. Beda ya, Nak, jangan sampai salah. Berikutnya, nah di sini saya punya track. Jadi track ini ada beberapa olahraga yang pakai yang lapangannya itu pakai track. Apa aja sih? Yang pertama ada athletic track, kemudian ada car racing atau motor racing track, dan yang terakhir ada cycle track. Jadi untuk membantu kalian mengingat, perhatikan kalau dia yang lapangannya itu berbentuk lintasan, maka bahasa Inggrisnya itu pasti pakai track ya. Berikutnya, ini yang lebih banyak, ada court. Ada 7 cabang olahraga yang kita pelajari hari ini yang nama lapangannya itu pakai court. Apa aja sih? Yuk kita lihat sama-sama. Ya, yang pertama ada tenis court, lapangan tenis. Kemudian ada yang kedua volleyball court, lapangan bola voli. Kemudian ada squash court, lapangan squash. Nah, jadi kalau di Indonesia mungkin squash ini kurang familiar ya. Jadi kalau squash itu adalah olahraga yang dia menghadap ke dinding. Jadi bolanya itu diarahkan ke dinding gitu ya. Itu disebut dengan squash. Berikutnya ada basketball court yang lapangan basket. Next we have table tennis court atau lapangan tenis meja. Berikutnya ada badminton court, lapangan badminton. Kemudian yang terakhir ada baseball court, lapangan baseball. Jadi kalau tadi track itu berbentuk lintasan, sekarang kalau court ini kata kuncinya itu adalah olahraga yang
berhadap-hadapan. Yang Miss perhatikan di sini olahraganya dia berhadap-hadapan dengan lawan. Contohnya saja bola tenis, bola voli, tenis meja, badminton, dia kan berhadap-hadapan ya kan. Jadi untuk memudahkan kalian menghafalnya, ingat saja kalau olahraganya berhadap-hadapan dengan musuh, itu kita pakai court. Tapi kalau dia berbentuk lintasan, kita pakai track ya. Ini untuk membantu kalian ketika ujian. Nah, berikutnya kita juga punya compound nouns di sini, tapi kali ini compound nouns-nya itu tentang sports and their tools, olahraga dan nama alatnya. Apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Perhatikan yang pertama, we have golf club. Ingat ya, kalau tadi lapangan golf itu disebut golf course, sekarang pemukul golf itu disebut dengan golf club. Berikutnya kita punya table tennis bat. Jadi pemukul tenis meja itu disebut table tennis bat. Berikutnya ada hockey stick, alat untuk main hoki. Nah, berikutnya ada alat untuk main squash yang disebut dengan squash racket. Ya, berikutnya ada cricket bat, alat untuk main cricket. Dan yang terakhir tentu sudah kalian tahu, yaitu alat untuk tinju yang disebut dengan boxing gloves, sarung tangan tinju. Oke, next. Nah, sekarang kita ke collocations. Collocations ini sebenarnya sudah kita pelajari di slide sebelumnya, yaitu adalah combination of words that always come together. Kombinasi kata yang selalu dipasangkan bersama, yang sudah menjadi pasangannya. Contohnya go jogging. Jadi kalian nggak boleh bilang do jogging. Jadi kalian harus bilang pasangannya go jogging. I am going jogging. Aku sedang jogging gitu ya. Apa aja sih contoh collocations yang berhubungan dengan sport? Mari kita lihat. Yang pertama ada do, go, and play. Jadi yang pertama di sini saya punya 3 kata kerja dan masing-masing 3 kata kerja ini sudah ada pasangannya ya. Nah, bisa kalian lihat do athletics, do boxing, do kung fu, do judo, and do karate. Nah, di sini do ada pasangannya, kemudian go bisa kalian pasangkan dengan go canoeing, go rowing, go sailing, go skating, dan go skiing. Kemudian yang terakhir ada play di sini bisa play basketball, play golf, play squash, table tennis, and play volleyball ya. Jadi kalau yang pakai bola itu biasanya bahasa Inggrisnya pakai play ya. Kita punya some other collocations related to sports. Di sini ada beberapa collocation lain yang berhubungan dengan olahraga. Yang pertama itu ada come first, artinya urutan pertama. Berikutnya ada come last, urutan terakhir. Next ada win the match, memenangkan pertandingan. Tapi ada juga lose the match, kalah dalam pertandingan. Berikutnya ada beat the opponent, mengalahkan lawan. Jadi nggak usah cari lagi apa bahasa Inggris mengalahkan, langsung saja beat the opponent, itu artinya mengalahkan lawan. Kemudian ada break the record, mencetak rekor. Kemudian ada score a goal, mencetak gol. Berikutnya ada keep fit, tetap bugar. Dan yang terakhir ada keep in shape, tetap ramping ya. Nah, sekarang saya punya beberapa vocabulary lagi yang berhubungan dengan olahraga. Yang pertama ada fan, pasti semua sudah tahu, fan itu penggemar. Berikutnya ada coach, pelatih. Berikutnya ada opponent, lawan. Berikutnya ada referee, wasit. Ada spectator, penonton. Dan yang terakhir ada record atau rekor. Oke. Saya rasa sampai sini penjelasan saya untuk materi kita. Sekarang kita ada assignment atau tugas seperti biasa. Tugas kita dari workbook dan students book, bisa dilihat sendiri. Tugasnya kali ini ada students book halaman 24 sampai 25, part 1, 9 dan 12. Berikutnya ada workbook page 20 until 21, part 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So tolong diperhatikan yang mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. If you have any questions, please feel free to ask me. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Thank you very much for listening to me, for listening to my explanation, and feel free to contact me via WhatsApp. See you, bye-bye.